tanaman. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil praktikum 3D printing kami, di mana beranggotakan Wildan Febri, Muhammad Samsahal, Michael Montella, dan Bambang Permadi. Next. Pertama-tama yaitu apa itu 3D printing. 3D printing adalah teknologi mencetak menggunakan mesin printing khusus sehingga hasil yang didapatkan berbentuk 3D. Untuk membuat 3D printing, beberapa bahan yang biasa digunakan adalah akrilonitril, butadin, stirin, dan polilaktik asid atau polilaktit. Kedua material ini berasal dari kelompok termoplastik yang memiliki sifat mudah dibentuk ketika dipanaskan dan menjadi padat kembali ketika diinginkan. Apapun warna yang ada di gambar, produk yang tercetak nantinya hanya akan memiliki satu warna sesuai dengan material yang ada di dalam printernya. Next. Untuk selanjutnya yaitu sejarah 3D printing, di mana penemuan awal sejarah 3D printing ini pada tahun 1981 hingga 1984. Sejarah 3D printing pertama dimulai pada tahun 1981 saat Dr. Hideo Kodama asal Jepang yang mematenkan sebuah alat untuk membuat prototipe. Next. Nah, kemudian ditemukannya stereolitografi pada tahun 1984 hingga 1988. Pada tahun ini bisa dikatakan sebagai masa kemasan bagi teknologi cetak 3 dimensi. Nah, kemudian yaitu revolusi The RepRap, di mana pada tahun 2004 Adrian Bowyer, seorang dosen senior di bidang teknik mesin dari University of Bath, Inggris, menemukan proyek RepRap yang memungkinkan sebuah mesin printer 3D mencetak sebagian besar komponennya sendiri. Dan itu teknologi ini dapat disebarluaskan secara cepat dan memungkinkan pemilik mesin cetak untuk mencetak mesin lainnya yang dibandingkan kerabatnya dan teman-temannya yang lain. Next. Lalu untuk berikutnya adalah cara kerja 3D printer, yaitu yang pertama objek dirancang terlebih dahulu menggunakan software 3D, kemudian nozzle pada mesin akan dipanaskan sampai ratusan derajat Celcius, kemudian filamen yang tersambung melalui nozzle akan panas kemudian meleleh, dan printer mulai mencetak pada wadah platform yang tersedia. Kemudian printer 3D mencetak dari satu lapisan ke lapisan berikutnya sesuai tinggi, panjang, dan kedalaman sesuai dengan desain yang diinput. Oke, next. Selanjutnya ada prinsip kerja 3D print dengan sumbu koordinat XYZ. Poin pertama yaitu sistem koordinat XYZ sering kali digunakan pada alat 3D print. Poin kedua, sistem koordinat Cartesian adalah yang digunakan. Poin ketiga, nozzle yang digerakkan sesuai dengan 3 koordinat linear, yaitu x-axis, y-axis, dan juga z-axis. Next. Oke, selanjutnya adalah sistem koordinat Cartesian 3D print seperti yang dijelaskan oleh Michael sebelumnya, yaitu 3D print sendiri menggunakan sistem koordinat Cartesian yaitu XYZ. Nah, kenapa kok dibilang 3D? Karena dia punya 3 aksis atau 3 sumbu. Seperti yang bisa dilihat di layar ini, untuk X sendiri itu biasanya ke arah horizontal. Nah, lalu untuk Y sendiri adalah untuk horizontalnya juga, dan yang sumbu Z itu vertikal sepanjang perpotongan dinding. Lalu untuk selanjutnya adalah XYZ positioning pada 3D printing. Seperti yang bisa dilihat di layar ini, untuk X-aksis sendiri yang menggerakkan ke kanan kiri.
Nah, untuk Z-aksisnya itu yang di sebelah kiri ini untuk mengatur atas bawahnya. Ini X dan Z ini mengatur untuk nozzle extrudernya yang mengeluarkan filamen. Sedangkan untuk Y-axis-nya sendiri itu untuk menggerakkan bednya atau alasnya untuk printingnya. Oke. Oke, untuk selanjutnya teori sistem pengaturan 3D print melalui koordinat proses printing. Untuk sebuah teori yang menjelaskan bagaimana sebuah mesin 3D print dapat menghasilkan objek tridimensional dengan menggunakan koordinat sebagai dasar pengaturannya. Proses ini biasanya menggunakan mesin yang disebut sebagai printer 3D yang dapat membentuk objek tridimensional dengan mengikuti desain digital yang diberikan kepada mesin tersebut. Terus dalam teori ini objek yang ingin dicetak dibentuk dengan menggunakan koordinat-koordinat tertentu. Koordinat ini biasanya dinyatakan dalam bentuk titik-titik yang menyusun objek tersebut. Mesin 3D print kemudian akan mengikuti koordinat-koordinat tersebut untuk membentuk objek yang diinginkan. Lalu untuk proses pembuatan objek 3D, printing biasanya dimulai dengan membuat desain objek yang akan dicetak menggunakan perangkat lunak khusus seperti AutoCAD atau Blender. Desain ini kemudian akan dikonversi ke dalam format file yang dapat dibaca oleh mesin 3D print seperti STL atau OBJ. Lalu setelah file desain tersebut siap, mesin 3D print akan mulai membentuk objek tridimensional dengan mengikuti koordinat-koordinat yang telah ditentukan. Proses ini biasanya dilakukan dengan menggunakan bahan mentah yang dapat dicetak dengan mesin, seperti plastik, resin, atau metal. Bahan mentah tersebut kemudian akan dicetak lapis demi lapis sesuai dengan desain yang telah ditentukan, hingga akhirnya objek tridimensional yang diinginkan terbentuk. Sekian adalah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.